Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hafiz Lingga Permana dengan NIM 2352280. Di sini aku ingin menyampaikan informasi tutorial ilmu matematika faraid atau ilmu waris Islam. Baik, Mas, silakan dilanjut. Oke, di sini ada tutorial matematika faraid atau ilmu waris Islam. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami dasar-dasar ilmu faraid dan mampu melakukan perhitungan pembagian waris secara syar'i. Untuk pengertian faraid itu yaitu ilmu yang mempelajari tata cara pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris yang berhak atau disebut juga ilmu mawaris. Untuk dasar hukumnya itu terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Em, untuk rukun dan syarat pewarisnya itu konsep dasar pewaris. Eh, Rukun waris terdapat tiga pilar utama. Yang pertama, mewaris, yaitu orang yang meninggal dunia atau pewaris. Lalu yang kedua, waris, yaitu ahli waris atau orang yang berhak menerima harta. Lalu yang ketiga, maurus, yaitu harta warisan yang ditinggalkan atau setelah dikurangi hutang, wasiat, dan biaya penyelenggaraan jenazah. Untuk syarat-syarat waris, yaitu yang pertama, kematian waris adalah dipastikan telah meninggal dunia atau secara hakiki dihukumi atau takdir. Lalu yang kedua, kehidupan waris, yaitu ahli waris masih hidup pada saat mewaris meninggal atau walaupun hanya sesaat. Lalu yang terakhir, pengetahuan yang jelas, yaitu mengetahui hubungan ahli waris dengan mewaris atau sebab-sebab warisan. Untuk sebab-sebab warisan sendiri terdapat dua. Yang pertama yaitu hubungan kerabat, yaitu keturunan atau nasab. Lalu yang kedua, hubungan pernikahan yang sah. Nah, selanjutnya golongan ahli waris. Klasifikasi ahli waris terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, ashabul furud atau ahli waris bagian tertentu, yaitu menerima bagian yang telah ditetapkan secara syar'i. Misal pembagian seperdua, seperempat, seperdelapan, sepertiga, dua per tiga, dan seperenam. Untuk contohnya, yaitu suami atau istri, anak perempuan, ibu, ayah, nenek, kakek, saudara seibu. Untuk jumlah mereka ada 12 sampai 15 orang. Lalu yang kedua yaitu asabah atau ahli waris penerima sisa, yaitu menerima sisa harta setelah dibagikan kepada ashabul furud. Jika tidak ada ashabul furud, mereka mengambil keseluruhan harta tersebut. Untuk jenis asabah ini yaitu yang pertama asabah bin nafsi, yaitu berdiri sendiri, yaitu atau anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah. Lalu yang kedua, asabah bil goiri, yaitu menjadi asabah karena bersama dengan yang lain. Dengan contoh, anak perempuan bersama anak laki-laki. Lalu yang ketiga, asabah ma'al goiri, yaitu menjadi asabah bersama asabul furud tertentu. Dengan contoh, saudara perempuan sekandung atau seayah bersama anak perempuan. Lanjut, yaitu furudul muqaddarah. Terdapat 6 bagian pokok dalam faraid, yaitu yang pertama, bagian tetap satu per dua atau seperdua, dengan syarat penerima utamanya yaitu suami jika pewaris tidak memiliki anak atau cucu, anak perempuan tunggal jika tidak ada anak laki-laki, saudara perempuan sekandung tunggal. Lalu bagian tetap yang kedua yaitu seperempat atau satu perempat. Syarat penerima utamanya yaitu suami jika pewaris memiliki anak atau cucu, istri atau jika pewaris tidak memiliki anak atau cucu. Lalu yang ketiga, bagian tetap 1/8 atau 1/8.
dengan syarat penerima utamanya yaitu istri jika pewaris memiliki anak atau cucu. Lalu saya ada 2/3 dengan syarat penerima utamanya dua atau lebih anak perempuan, dua atau lebih saudara perempuan sekandung. Lalu bagian tetap sepertiga atau 1/3 dengan syarat penerima utamanya yaitu ibu jika pewaris tidak memiliki anak atau cucu dan tidak ada dua atau lebih saudara. Dua atau lebih saudara seibu. Yang terakhir bagian tetap seperenam. Yaitu syarat penerima utamanya yaitu ayah jika pewaris memiliki anak atau cucu, ibu jika pewaris memiliki anak atau cucu, nenek atau kakek, saudara seibu tunggal. Untuk catatan pentingnya, urutan pembagian harus memperhatikan hijab atau penghalang. Ahli waris yang lebih dekat menghalangi ahli waris yang lebih jauh. Em, Selanjutnya, metode perhitungan menentukan asal masalah. Asul masail atau pokok masalah. Di sini asal masail atau AM yaitu angka terkecil yang bisa dibagi habis oleh penyebut dari bagian-bagian waris yang ada dalam satu kasus. Ini setara dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebut tersebut. Nah, untuk langkah-langkah menentukan asul masail yaitu yang pertama, identifikasi penyebut dengan tulis semua penyebut yang ada. Misal 2, 4, 8, 3, 6. Lalu yang kedua, cari KPK atau AM. Gunakan aturan perkalian penyebut. Di sini ada tabel yang berisikan penyebut penyebut yang muncul dan asal masail atau AM. Untuk penyebut yang muncul, misal hanya dua saja atau 4 atau 8. Untuk asal masail atau AM-nya, ambil penyebut terbesar. Misal 1/2, 1/4 yang diambil yaitu asul masail 4. Lalu selanjutnya hanya 3 atau 6 saja. Untuk asal masailnya, ambil penyebut terbesar. Misal 1/3, 1/6 yang diambil itu 6-nya. Uh, Selanjutnya, jika penyebut yang muncul ada 2 dan 3 atau 6, asal masailnya kalikan keduanya. 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu ada 4 dan 3 atau 6. Untuk asal masailnya kalikan keduanya. 4 kali 3 sama dengan 12. Dan yang terakhir ada 8 dan 3 atau 6. Asul masailnya yaitu kalikan keduanya. 8 kali 3 sama dengan 24. Itu kelompok angka utama atau penyebut warisnya. Kelompok satu yaitu 2, 4, 8. Kelompok 2-nya 3, 6. Asal masail tertinggi yang mungkin adalah 24. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Mbak? Belum ada sih, Mas. Oke, bisa aku lanjut ya. Ya, lanjut aja, Mas. Untuk contoh kasus sederhana, di sini eh, aku memiliki kasus tentang perhitungan dasar pewaris. Nah, di sini ada contoh kasus pewaris meninggalkan uang tunai senilai 120 juta. Di sini ada ahli warisnya, yang pertama suami, yang kedua ayah, yang tiga anak perempuan atau tunggal. Nah, di sini terdapat tabel yang dimana di sini terdapat ahli waris bagian tetapnya yang didapat oleh ahli waris tersebut, kemudian ada keterangannya. Nah, yang pertama di sini ada suami. Suami mendapatkan bagian tetap seperempat, lalu dengan keterangan ada anak atau penghalang dari seperdua. Lalu selanjutnya ahli waris yang kedua yaitu ayah. Ayah mendapatkan bagian tetap atau parut 1/6 atau seperenam ditambah sisa asabah. Untuk keterangannya ada anak perempuan. Ayah menerima seperenam sebagai asabul furud. Yang terakhir ada anak perempuan mendapat bagian tetap
atau Farud seperdua atau setengah dengan keterangan tunggal tanpa anak laki-laki. Di sini ada di kanan tabel tersebut ada untuk penyelesaian dari studi kasus tersebut. Yang pertama, tentukan asul masail atau AM-nya. Nah, di sini ada penyebut 462 itu didapat dari bagian tetap parutnya dari suami, ayah, dan juga anak perempuan. Nah, di sini ada KPK dari 462 adalah 12. Jadi, asul masail dari studi kasus ini yaitu 12. Yang kedua, hitung saham atau bagian dalam AM atau asul masail. Di sini yang pertama suami dengan bagian tetap 1/4 dikali 12. 12 ini dari asul masailnya. Jadi 1/4 dikali 12 sama dengan 3. Lalu selanjutnya ayah dengan seperenamnya, bagian tetap seperenam dikali 12 asul masail sama dengan 2. Lalu yang terakhir ada anak perempuan dengan bagian tetapnya 1/2 dikali asul masail 12 sama dengan 6. Lalu kita hitung sisa sabahnya. Ini ada total saham sementaranya yaitu 3 ditambah 2 tambah 6. Ini didapat dari hitung saham di step sebelumnya, yang dimana suami mendapatkan 3, ayah 2, anak perempuan 6, dan dihasilkan 11. Lalu selanjutnya sisa saham untuk ayah atau asabah yaitu 12 dikurang 11. Untuk 12 ini didapat dari asul masail sebelumnya. Dikurangi 11 dari total saham sementara yaitu mendapatkan hasil 1. Eh, yang terakhir total saham ayah. Nah, di sini sudah mendapatkan jumlah sisa yaitu 1. Jadi total saham ayahnya yaitu tadi pada saat hitung saham ayah mendapatkan 2. Jadi di sini tulis 2 ditambah 1. Satu ini dari sisa saham untuk ayah. Jadi 2 ditambah 1 mendapatkan 3. Selanjutnya pembagian harta per 12 saham. Nah, di sini pembagian hartanya yaitu suami dengan 3/12 atau 3 ini dapat dari total saham ayah dibagi hasil masail dikali 120 juta. Yang dimana hasilnya yaitu 30 juta. Lalu untuk ayah itu 3 3 dibagi 12 dikali 120 juta sama dengan 30 juta. Lalu yang terakhir anak perempuan dengan 6/12 yaitu 6 ini didapatkan dari hitung saham dan 12 dari asul masail dikali 120 juta dan mendapatkan hasil 60 juta. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan atau dibingungkan? Sudah jelas semuanya sih, Mas. Belum ada pertanyaan. Oke, bisa dilanjut ya, Mbak. Iya, bisa, Mas. Nah, sini yang terakhir kesimpulannya, ilmu faraid adalah disiplin ilmu yang pasti. Setelah menentukan ahli waris, bagian dan asul masail, hasilnya bersifat tetap. Prioritas prioritas pembagian selalu dimulai dari ashabul furud atau bagian tetap. Kemudian sisanya diberikan kepada asabah atau penerima sisa. Dan terakhir, pemahaman tentang hijab atau penghalang sangat krusial agar tidak salah menentukan ahli waris yang berhak. Eh, Sekian dari penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan aja Mbak, semisal ada atau Iya. sudah cukup. Ya, sudah cukup ya, Mas. Terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama Mbak. Saya tutup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.